Saudara sekalian, di Alkitab, di dalam Alkitab ada khotbah yang tidak didengar, dan si pengkhotbah ditangkap dan dipenjarakan. Pengkhotbah yang saya maksud adalah Nabi Yeremia. Mengapa sampai khotbahnya itu tidak didengar oleh umat dan raja kala itu? Mari kita lihat Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia, Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya." Sedekia, Raja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut, dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal, sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Saudara, dari ayat ini jelas mengapa Nabi Yeremia ditangkap dan ditahan oleh raja kerajaan Yehuda yang bernama Sedekia. Saya mencatat ada 3 hal yang menyebabkan khotbahnya tidak didengar dan dia ditangkap dan dipenjarakan. Yang pertama, Raja Sedekia tersinggung dengan khotbah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mengapa? Karena dalam khotbahnya itu, Yeremia mengatakan bahwa Raja Sedekia akan dibawa sebagai tawanan ke tanah Babel. Itu yang pertama. Yeremia telah menyebut nama orang, dan nama yang disebut itu adalah raja, penguasa kala itu. Dan berita yang disampaikannya tidak enak didengar. Bukan berita yang membawa sukacita, tetapi yang melukai hati, yang mana sang raja akan dibawa ke tanah Babel. Itu berarti kekuasaannya akan berakhir. Dia akan menjadi tawanan Raja Nebukadnezar di tanah Babel. Itu yang pertama, raja tersinggung. Dan realitas seperti ini sering terjadi dalam kehidupan berjemaat. Ada jemaat yang senang mendengar khotbah, sekalipun itu melukai hatinya. Tetapi ada yang tersinggung dan bertindak seperti Raja Sedekia, membenci si pengkhotbah dan bertindak tidak baik terhadap si pengkhotbah. Yang kedua, mengapa khotbah Nabi Yeremia tidak didengar oleh raja dan umat kala itu? Yang kedua, khotbah Yeremia tidak sejalan dengan keinginan umat, tidak sejalan dengan keinginan penguasa Raja Sedekia. Mengapa? Sebab dalam khotbahnya itu, Yeremia mengatakan kota Yerusalem akan diserahkan oleh Tuhan ke Raja Babel. Ini adalah berita yang tidak disukai oleh Raja Sedekia dan umat kala itu. Yang ketiga, mengapa khotbah Nabi Yeremia tidak didengar oleh umat dan raja kala itu? Khotbah Yeremia bertentangan dengan spirit nasionalisme, mempertahankan tanah air hingga tetes darah yang terakhir. Dalam khotbahnya, Yeremia menyerukan agar bangsa Israel jangan sekali-kali mengangkat senjata berperang melawan bangsa Babel, sebab mereka akan dikalahkan, mereka tidak akan beruntung. Nah, berita yang semacam ini tidak sejalan dengan spirit nasionalisme. Saya mengajak kita berimajinasi kalau negara kita diserang oleh negara tetangga, maka tidak ada pilihan lain bagi kita adalah mempertahankan tanah air kita.
Tetapi berita yang disampaikan oleh Yeremia tidak seperti itu. Umat diminta jangan berperang melawan bangsa Babel. Itulah 3 hal yang membuat khotbah Yeremia tidak didengar. Pertama, karena sang penguasa tersinggung. Yang kedua, berita yang disampaikan oleh Yeremia tidak sesuai dengan keinginan raja dan umat kala itu. Dan yang ketiga, khotbah yang disampaikan oleh Yeremia tidak sejalan dengan spirit nasionalisme, mempertahankan tanah leluhur, tanah kelahiran sampai tetes darah yang terakhir. Nah, khotbah adalah kebenaran firman Tuhan yang diwartakan. Pewartanya di zaman dulu adalah imam dan nabi, bahkan raja. Sekarang otoritas berkhotbah diberikan kepada pendeta, uskup, evangelis, gembala, penatua, diaken, dan sebagainya. Harapan kebanyakan pengkhotbah, khotbahnya itu harus didengar. Ketika seorang pengkhotbah tampil, dia sangat berharap apa yang disampaikan dalam khotbahnya itu didengar oleh umat. Karena itu, ada saja pertanyaan dari si pengkhotbah kepada warga jemaat, bagaimana dengan khotbah saya tadi? Apakah menarik atau bagaimana? Pertanyaan ini sesungguhnya berisi harapan agar yang ditanya mau mengatakan khotbahnya itu menarik, memikat, dan relevan dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Di sisi lain, pengkhotbah ini sedang mengevaluasi khotbahnya, apakah benar-benar mendarat di telinga orang-orang yang mendengarnya. Nah, khotbah yang dicocokkan dengan situasi dan kondisi umat bukanlah khotbah yang baik. Yang seharusnya situasi dan kondisi jemaat mengikuti berita firman Tuhan, mencocokkan diri dengan firman Tuhan dan bukan sebaliknya. Biarkan firman yang berbicara, bukan sebaliknya. Jadi tugas pengkhotbah sesungguhnya adalah menggali dan memahami pesan firman Tuhan dalam Alkitab, kemudian mewartakan itu kepada jemaat. Bukan sebaliknya, pikiran si pengkhotbah muncul, kemudian mencari ayat Alkitab sebagai legitimasinya. Saudara, ada sebuah kisah yang lucu menurut saya. Seorang pengkhotbah memiliki sebuah kebiasaan, yaitu membuka Alkitab, dan bagian Alkitab yang terbuka itu yang dipilihnya sebagai acuan khotbah. Pada suatu ketika dia melaksanakan kebiasaannya itu, dia buka Alkitab, dan ketika Alkitab terbuka, tidak ada tulisan apa-apa di dalamnya. Dengan percaya diri, pengkhotbah ini naik ke mimbar, dan tiba saatnya dia berkhotbah, dia berseru dari atas mimbar, "Hari ini Tuhan tidak berfirman." Jemaat kaget. Jemaat juga heran. Ada apa dengan pengkhotbah ini? Mengapa dia mengatakan hari ini Tuhan tidak berfirman? Setelah ditelusuri, ternyata si pengkhotbah saat membuka Alkitab, yang terbuka adalah batas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Batas itu kertas kosong, dan si pengkhotbah meyakini berarti itu petunjuk dari Tuhan bahwa hari ini dia tidak berfirman. Saudara, inilah contoh nyata di mana si pengkhotbah memiliki pikiran bahwa Tuhan berfirman ketika dia membuka Alkitab dan teksnya ditemukan. Saat tidak, baginya Tuhan tidak berfirman. Ini adalah sebuah keyakinan yang salah. Nah, dari ulasan ini, ada 4 hal yang saya mau katakan di sini terkait dengan berkhotbah. Yang pertama, berkhotbah itu menyampaikan kehendak, kemauan Tuhan, bukan kemauan si pengkhotbah. Itu yang pertama. Jadi kita harus dapat membebaskan diri dari keinginan kita, dan kita ikut keinginan Tuhan ketika kita berkhotbah. Yang kedua, khotbah didengar atau tidak itu bukan urusan si pengkhotbah. Jadi jangan takut kalau khotbahmu ditolak, jangan takut kalau khotbahmu tidak didengar, jangan takut jika orang merendahkan khotbahmu, sebab itu bukan urusanmu. Yang ketiga, berkhotbah bukan pidato yang memukau si pendengar, tetapi berkhotbah itu juga kadang mencubit, melukai, dan menghajar si pendengar. Yang keempat, menjadi pengkhotbah berarti sudah siap dengan segala resikonya. Diterima
atau ditolak khotbahnya. Amin.